Perjalanan hidup Jenderal Prabowo Subianto memang banyak lika-liku dan rintangan, terutama dalam hal hubungan rumah tangga. Sang jenderal dengan istri tercinta, Siti Hediati Haryadi, atau yang sering akrab disapa Titik Soeharto, banyak mengalami penderitaan. Maka, dalam video ini, kita akan menceritakan sejarah di balik pengusiran sang jenderal dari Cendana. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejatuhan Soeharto bukan hanya karena demo mahasiswa, melainkan juga karena pengkhianatan para elit sipil dan militer yang sebenarnya merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan Soeharto sendiri. Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan sebenarnya merupakan hasil kudeta halus yang memanfaatkan kutukan mahasiswa sebagai pemicu. Rivalitas antara para perwira ABRI juga turut memperumit situasi, terutama dengan kepemimpinan Wiranto yang dinilai lemah. Setiap perwira berusaha mencari keuntungan dari situasi tersebut. Mereka berusaha berinvestasi di masa depan mereka sendiri, minimal untuk melindungi posisi mereka. Pada saat itu terlihat sangat jelas bahwa ABRI tidak solid di bawah satu komando. Masing-masing memiliki agenda sendiri dan saling curiga satu sama lain. Salah satu contohnya adalah siaran pers dari Puspen ABRI menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Meski dibantah oleh Wiranto, siaran pers tersebut turut mempercepat proses lengsernya Soeharto. Isi dari rilis tersebut adalah dukungan terhadap sikap PBNU yang mendukung Presiden Soeharto lengser. Meskipun tidak merilis resmi ABRI karena tidak menggunakan kop surat dan tidak menandatangani. Menurut Makodongan, siaran pers dukungan terhadap sikap PBNU dibuat oleh Mardianto dan Kasospol saat itu yang dipegang oleh SBY. Meskipun tengah malam, Wiranto mengerahkan seluruh pasukan untuk menarik rilis dari media massa. Namun berita tersebut sudah tersebar dan Soeharto semakin kehilangan pandangannya terhadap situasi, terutama tentang dukungan ABRI. Pada tanggal 18 Mei, Harmoko yang selalu mendukung Soeharto akhirnya meminta beliau untuk mundur dengan bijaksana. Sikap Harmoko ini mengejutkan, mengingat posisinya sebagai ketua DPR dan MPR yang sebelumnya selalu dipilih sebagai menteri oleh Soeharto. Dia telah mendapatkan segalanya berkat Soeharto. Namun demikian, keputusan untuk menyelamatkan diri akhirnya diambil karena desakan dari pelajar dan tokoh masyarakat. Pernyataan pimpinan DPR atau MPR disambut dengan antusias oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR dan masyarakat seluruh Indonesia. Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama karena sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Wiranto mengumumkan bahwa ABRI menolak pernyataan Harmoko. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan kekuasaannya, sebenarnya Soeharto sudah berniat mundur dari jabatannya. Namun dia ingin memastikan bahwa pasca mundurnya sebagai presiden tidak akan menimbulkan kekacauan yang membuka peluang bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan. Pada tanggal 19 Mei, diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat seperti Gus Dur, Nurkolis Majid, MH Ainun Najib, dan yang lainnya, kecuali Amin Rais. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyatakan akan membentuk kabinet reformasi yang akan mempersiapkan pemilu. Sementara itu, menjelang rencana Amin Rais untuk mengumpulkan massa di Monas pada tanggal 19 Mei, Wiranto mengadakan rapat di Mabes. Dalam rapat yang dihadiri para perwira tinggi militer, muncul kembali perbedaan antara Prabowo dan Wiranto. Dalam pertemuannya tersebut, Wiranto menyatakan bahwa perintah yang diberikan adalah untuk mencegah masuknya para demonstran dengan segala cara. Prabowo terus bertanya, apa maksud dari perintah tersebut? Apakah akan digunakan peluru tajam? Namun, Wiranto tidak memberikan jawaban yang jelas. Kiflan Zen kemudian memerintahkan untuk membawa tank dan panser dengan tujuan menghancurkan mereka yang memaksa masuk ke dalam Monas. Kiflan Zen juga meminta Prabowo agar Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi sejuta umat di Monas. Dengan berkata, daripada saya menjadi musuh umat Islam, lebih baik saya menangkap Amin Rais, kata Kiflan. Akhirnya Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi di Monas. Ketika menghadapi Habibie,
Prabowo berkata, "Pak, apa Anda siap menggantikan beliau jika beliau mundur?" Prabowo menggunakan istilah Bapak Sepuh untuk merujuk kepada Soeharto yang saat itu menjadi mertuanya. Prabowo meminta Habibie untuk bersiap-siap. Dari situ terlihat bahwa Prabowo tidak memiliki masalah dengan Habibie. Hubungan akrab keduanya sudah terlihat jelas dari berita-berita media sebelumnya. Prabowo sering mengungkapkan kekagumannya pada Habibie. Begitu pula sebaliknya. Prabowo yang berhasil mengatasi situasi yang tenang akan mendapat pujian. Namun, ketika dia tiba di Cendana, dia disambut oleh rombongan Wiranto yang duduk bersama Soeharto dan putra-putrinya. Ternyata, Wiranto mengadukan manuver Prabowo yang menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan Habibie dan para aktivis. Ketika Mami menghardik Prabowo dengan kasar dan mengusirnya. Prabowo keluar sambil meminta penjelasan. Istri Prabowo hanya bisa menangis dan pulang. Pada saat itu, Prabowo sebenarnya sudah kalah oleh lobi dan pendekatan Wiranto yang menjilat. Malam itu, suasana di Cendana begitu tegang. Soeharto terlihat gelisah dan ragu. Namun, di tengah kekecewaan, sahabat-sahabat setianya datang untuk memberikan dukungan. Mantan wakil presiden seperti Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, dan Tri Sutrisno turut hadir untuk memberikan semangat. Pukul jam 11 malam, Soeharto memanggil Yusril Iza Mahendra, Sadillah Mursaid, dan Wiranto untuk menyampaikan pengumuman penting. Besoknya, Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, dan Ismail Hasan berkumpul di ruang Jepara untuk bertemu Soeharto. "Apakah masih ada dokumen lain?" tanya Soeharto. "Tidak, Pak," jawab Harmoko. "Baiklah, kalian tunggu di sini. Saya akan melaksanakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, ucap Soeharto, di ruang kredensial. Soeharto bertemu dengan Habibie, namun Soeharto tampak terkejut. Rasa kecewa begitu mendalam di dalam hati Soeharto terhadap muridnya yang sekarang menjadi presiden. Setelah menyampaikan pengunduran dirinya, ia menghampiri Habibie dan kembali ke ruangan Jepara. Kepada para pemimpin DPR dan MPR, dia mengatakan, "Saya sudah tidak lagi menjadi presiden." Mbak Tutut menangis hingga matanya sembab. Harmoko terkejut, pagi itu merupakan pertemuan terakhir antara Soeharto dan Habibie. Bahkan saat Soeharto sedang dalam kondisi kritis menjelang ajalnya, Habibie dilarang untuk menemui Soeharto. Hubungan antara Soeharto dan Habibie adalah hubungan yang panjang antara dua manusia yang berhasil menjadi pemimpin negara ini. Soeharto sudah mengenal Habibie sejak Habibie masih kecil. Bahkan saat ayah Habibie meninggal, Soehartolah yang memimpin sholat jenazahnya. Soehartolah yang menutup mata ayah Habibie saat meninggal dunia. Bahkan dalam buku biografinya, Soeharto tidak ragu untuk menunjukkan kepercayaan dan rasa sayangnya terhadap Habibie. Soeharto juga yang mengutus utusan untuk menjemput Habibie di Jerman agar kembali ke Indonesia. Pelajaran yang kita dapat dari sini adalah bagaimana hubungan antar manusia yang begitu kuat dapat dikorbankan. Sekitar pukul jam 11 malam, Prabowo dan Muhdi bertemu dengan Habibie di rumahnya untuk memberikan dukungan kepada presiden baru. Namun, pada tanggal 22 Mei, setelah sholat Jumat, Prabowo mendapat kabar yang mengejutkan seperti petir di siang bolong. Prabowo dihubungi oleh Mabes Angkatan Darat di Makostrat dan diminta untuk melepaskan benderanya. Perintah tersebut jelas berarti bahwa jabatannya dicopot. Prabowo teringat akan kata Habibie yang pernah ia dengar. "Prabowo, kapanpun kamu ragu, temui saya dan jangan kamu ragu." Maka, Prabowo menemui Habibie yang kini menjadi presiden dan berkata, "Ini adalah pelanggaran bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya." Habibie menjelaskan bahwa ia mendapat laporan dari Panglima ABRI bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana. Prabowo meminta untuk ditempatkan di Kostrad selama minimal 3 bulan. Namun, Habibie menolak permintaannya. "Tidak, kamu harus menyerahkan semua pasukan sebelum matahari terbenam," kata Habibie dengan tegas. Dari situ terlihat Prabowo kalah dalam perjuangannya kali ini karena pengaruh dan pendekatan dari Wiranto.
Suatu saat, Wiranto sendiri mengakui bahwa kemungkinan ada kesalahan dalam informasi yang diberikan kepada Habibie. Namun, apapun kesalahpahaman yang terjadi, Prabowo sudah menjadi korban dalam hal ini. Karir militernya cemerlang pun hancur. Kita tidak pernah tahu apakah Soeharto dan Habibie sama-sama salah dalam memahami informasi yang disampaikan Wiranto atau ada niat jahat untuk mengiringi Prabowo mengingat persaingan internal di ABRI pada saat itu. Demikianlah akhir dari video singkat ini mengenai sang jenderal terbuang dari cendana. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, komen, dan subscribe. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadi pelajaran bagi kita semua.